Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Fitriati LM pada logika informatika, dan kali ini kita akan belajar tentang pengantar logika proposisional. Dan pada subbagian argumen, proposisi, serta pemberian nilai. Oke, kita lihat pada logika proposisional di sini menjelaskan bentuk logika formal serta kaidah-kaidahnya, bentuk argumen, validitasnya, variabel dan konstanta proposisional, serta memperkenalkan argumen yang valid berbentuk sologisme. Pokok bahasan logika atau objek dari logika seperti telah dijelaskan materi sebelumnya ya, itu mengenai pada pernyataan-pernyataan yang berarti suatu kalimat yang memiliki arti tertentu dan memiliki nilai benar atau salah. Ya. Pada proposisi majemuk sebenarnya terdiri dari banyak proposisi atomik ya. Atomik di sini yaitu proposisi yang tidak dapat dipecah-pecah menjadi beberapa proposisi lagi. Oke, kita lihat pada contohnya. Oke, ada kalimat 1 dan kalimat 2 atau premis 1, premis 2. Ya, kalimat pertama atau kalimat yang ke-1, Lisa belajar. Ya, kalimat kedua, Arga adalah seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah logika informatika. Kalimat pertama atau ke-1 ini hanya memiliki subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Sedangkan kalimat kedua di sini memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, setiap pernyataan yang hanya memiliki satu nilai benar atau salah itu disebut proposisi. Sehingga logika yang menangani atau memproses atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi ini disebut logika proposisional. Itu ya. Oke, kita lihat pada contoh berikutnya. Belajarlah. Oke, ini kepenggal ya, satu tunggal tanpa dipecah-pecah. Jadi kita kata tersebut ya dapat kita ubah menjadi kalimat yang lengkap tanpa mengubah artinya. Ya. Oke, kita buat. Anda harus belajar dengan rajin. Ya. Akan tetapi kita lihat nih menjumpai dua buah proposisi. Kalimatnya yang tidak dipecah tapi punya dua proposisi. Contoh 2.3. Belajarlah atau Anda gagal. Jadi kalimat lengkapnya ya, Anda harus belajar dengan rajin atau Anda gagal. Ya, seperti itu. Proposisi yang pertama, Anda harus belajar dengan rajin. Dan proposisi yang kedua, Anda akan gagal. Keduanya dirangkai dengan perangkai atau di sini ya. Jadi sekarang proposisi dibentuk dari suatu kalimat yang lengkap atau dari suatu pernyataan yang lengkap. Oke, dari ketiga contoh cukup ya. Kita masuk pada subbagian argumen. Ya. Argumen-argumen di sini ya suatu yang bisa dikatakan secara logis kuat, tetapi juga ada yang argumen tidak logisnya tidak kuat. Kita lihat contoh pada 2.5 ini ya. Ada 1, 2, 3, premis pertama, kedua, dan ketiga. Premis pertama, perhatikan di situ ada if then ya. Jika Anda belajar rajin, maka Anda lulus ujian. Premis yang kedua, jika Anda lulus ujian, maka Anda senang. Dengan demikian, jika Anda belajar rajin, maka Anda senang. Ya, oke. Pernyataan 1 dan 2 itu merupakan premis ya. Ini premis ya. Oke. Sedangkan pernyataan 3 itu kesimpulan. Ya, ada kesimpulan. Oke, kita lihat jika premis-premis bernilai benar, maka kesimpulan juga mestinya benar ya, sehingga argumen tersebut
disebut argumen secara logis kuat. Jadi tidak mungkin suatu premis yang bernilai benar akan diikuti oleh kesimpulan yang bernilai salah, gitu ya. Tetapi di minggu lalu ada contoh ya, dia logis tapi tidak valid seperti itu. Nah, kita lihat lagi pada contoh 2.6 ya di sini. Premis pertama, program komputer mempunyai bug atau masukannya salah. Premis kedua, masukannya tidak salah, dan kesimpulannya dengan demikian program komputer ini mempunyai bug. Ya, pada argumen di sini ya, Ibu kembali ke 2.5 ya. Pada argumen ini mempergunakan perangkai. Rangkaiannya adalah jika, maka ya. Sedangkan 2.6 dia menggunakan atau ya di sini. Untuk merangkai dua pernyataan sehingga membentuk pernyataan majemuk. Nah, di sini ya, dengan demikian dia menjadi pernyataan majemuk. Oke, tetapi kita bisa membuat proposisi dengan bentuk huruf ya, menjadi. Oke, diumpamakan A, B, C ya, A-nya untuk contoh 2.5 tadi ya. A-nya Anda belajar rajin, B-nya Anda lulus ujian, dan C-nya Anda senang. Kemudian kita sudah buat proposisi dengan huruf, maka kita lanjutkan dengan bentuk argumennya. Masih di contoh 2.5 tadi. Jika A, siapa A di sini? Anda belajar rajin, maka B. B-nya Anda lulus ujian. C-nya apa? Anda senang ya. Kemudian kita lihat kalimat yang kedua, jika B maka C, jika B maka C. Oke. Yang ketiga, jika A maka C. Oke, seperti itu ya. Jadi buatkan ada premis yang pertama, kemudian pada argumen ya, posisi dengan huruf, dan yang ketiga bentuk argumennya. Oke, seperti itu ya. Kita lihat pada pola lain, contoh dari 2.6 ya. Kita buatkan perumpamaannya AB, A-nya siapa, B-nya siapa, kemudian masukkan di sini ya, untuk kalimat 1, 2 atau premis 1, 2 dan kesimpulannya. Oke, untuk argumen ya. Jadi harus diingat urutan-urutan untuk membuat atau menghasilkan beberapa bagian dari proposisi. Oke, kita masuk pada bagian proposisi. Proposisi di sini adalah pernyataan-pernyataan yang berada pada suatu argumen, dan pernyataan tersebut mempunyai properti nilai yakin, hanya benar dan salah, serta tidak ada nilai lain yang memungkinkan. Ya, oke, kita lihat contoh pada proposisi. Ya, kenapa di sini harus memperhatikan pada proposisi? Karena pernyataan apa saja yang mempunyai nilai benar atau salah, dia dikatakan proposisi. Lihat contoh 1 pada proposisi ya. Angka 13 adalah angka sial, angka 4 adalah angka sial, angka 8 angka keberuntungan, dan contoh yang keempat, warna merah adalah warna bahagia. Ya, perhatikan teman-teman di situ ya. Ini bagiannya untuk pernyataan yang menimbulkan perdebatan. Ya, dia menimbulkan perdebatan di situ. Kenapa? Karena ada yang bisa mengatakan pendapat tidak sama, tidak membenarkan, juga tidak menyatakan benar atau salah, karena tidak ada pengaruh bagi mereka ya di sini. Selain itu, pernyataan yang berupa kalimat perintah pada proposisi itu tidak dianjurkan ya. Ini kalimat contoh proposisi yang mengandung perdebatan. Kemudian kita lihat contoh yang lain ya, yang mengandung atau bagian dari kalimat tanya ya. Karena untuk proposisi tidak boleh ada seperti ini. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat, bagus, kerjakan tugas tersebut. Bagus,
apakah engkau sudah mengerjakan tugas tersebut? Nah, ini mengandung kata tanya ya. Selain pernyataan yang menimbulkan banyak pendapat serta kalimat perintah, ini kalimat perintah nih, ya. Dan kalimat tanya, ini kalimat tanya, ya. Tidak boleh digantikan dengan proposisi lain yang artinya sama, ya. Tidak boleh. Jadi perhatikan contohnya, penggunaannya. Oke, kita lihat contoh lain, ya. Pernyataan yang mempunyai penafsiran, ya. Contohnya di sini bagus tidak lapar, bagus kenyang, ya. Tidak lapar dan kenyang, ya, artinya mirip gitu ya. Kita perumpamakan dengan huruf ya, menafsirkan arti kalimat. Untuk A bagus lapar, maka tidak A, sama dengan bagus tidak lapar. Untuk B sama dengan bagus kenyang, maka di sini tidak B, ya, bagus tidak kenyang. Seperti itu, ya. Oke, jadi teman-teman juga perhatikan bagian yang mengandung pertanyaan. Kita masuk pada pemberian nilai. Huruf A, B, C, dan seterusnya digunakan untuk menggantikan proposisi dan disebut variabel proposisional dan hanya memiliki nilai benar, true, atau salah, false. Jadi pemberian nilai pada variabel proposisional hanya ada true dan atau false. Seperti itu ya. Oke, kita misalkan pemberian nilai untuk A atau B, ya, maka A sama dengan true dan B sama dengan false atau sebaliknya. Kita lihat pada contoh proposisi majemuk, ya. Untuk A atau B, kemudian yang kedua A dan B, dan yang ketiga itu tidak A. Ya, kata atau di sini, ya, dan tidak pada proposisi majemuk ini, ya, di atas ini ya, atau sebelumnya berfungsi sebagai perangkai. Ini sebagai perangkai ya, sebagai perangkai kalimat-kalimat yang akan digunakan. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi supaya ada perbedaannya ya. Karena setiap proposisi majemuk itu mempunyai nilai tertentu dengan aturan tertentu pula ya, berdasarkan nilai pada setiap variabel. Ini nilainya apa? Ya, contoh ini kemudian berikutnya juga seperti apa. Jadi pemberian nilai tersebut diberikan dari perangkai logika yang akan digunakan. Atau or ya, dan and, kemudian not itu tidak. Jadi disesuaikan dengan pemberian perangkai logika yang digunakan. Ini ada contoh, jika nilai A sama dengan true dan B sama dengan false, maka A atau B menghasilkan nilai B. Atau ya, seperti itu. Oke, teman-teman, materi dari pengantar pada logika proposisional bisa dibaca di sumber bacaannya pada logika matematika ilmu komputer, kemudian dengan sumber bacaan lain. Kemudian setelah kalian membaca sumber bacaannya, silakan dikerjakan soal-soal yang sudah Ibu berikan ini ya. Kemudian silakan dikirimkan melalui link yang sudah diberikan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada materi kali ini. Senang mengajar Anda. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.